Haleluya, selamat hari Minggu Jemaat GPDI Villa Melati Mas yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Doa dan harapan saya dimanapun saudara berada saat ini dalam keadaan sehat, damai sejahtera dan diberkati Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan kedua di tahun 2021 dan sebentar kita akan mulai ibadah online kita. Mari kita persiapkan hati dan fokus kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan yang akan dibawakan oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Cornelius Abraham. Hari ini ibadah kita akan disertai dengan perjamuan Tuhan. Saya mengingatkan kepada saudara semua untuk mempersiapkan roti dan anggur yang telah dikirim ke rumah saudara masing-masing. Dan jika saudara belum menerimanya, saudara dapat mengganti roti dengan biskuit, juga anggur perjamuan dengan teh, sirup, atau air putih. Mari saudaraku, kita persiapkan hati kita sehingga kita layak untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Jemaat kekasih Tuhan, selamat menikmati dan mengikuti ibadah online pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau menyembah Engkau di tempat ini ya Tuhan. Sebab Engkau sungguh indah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, mari serukan, sungguh besar, sungguh besar, amin, pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, kau sungguh indah Tuhan, sungguh indah. Benar Tuhan, betapa kami merasakan sungguh indah Engkau di dalam kehidupan kami. Betapa kami merasakan sungguh besar Engkau, pengorbananmu di dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu membalas segala kebaikan-Mu, segala kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Selain pujian, pengagungan yang kami mau naikkan ya Tuhan. Terima kasih buat waktu yang indah saat ini. Kami sudah menyembah Engkau, biar Engkau urapi seluruh sidang jemaat Tuhan. Berkati kami semua, kami percaya nama-Mu dipuji, nama-Mu dipermuliakan. Kami siap dilawati lagi lewat kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini ya Tuhan. Bekerjalah, berkaryalah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi saudara kasih Tuhan. Minggu inilah minggu yang pertama di bulan Februari, di tahun yang ke-20, 2021. Kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-22. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22 tertulis demikian. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara kasih Tuhan, satu pernyataan Allah bahwa dia telah mendapatkan seorang yang bernama Daud bin Isai. Seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, pengakuan Allah tentang Daud ini kiranya menjadi satu pelajaran buat kita. Allah telah menyatakan bahwa dia telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hati Tuhan dan yang melakukan segala kehendak Tuhan. Haleluya. Mazmur 23. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-23, kita membaca ayatnya yang pertama. Mazmur 23 ayatnya yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berrumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Nah, saya kasih Tuhan. Kalau Allah menyatakan dia telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatinya
dan yang melakukan kehendaknya. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita belajar dari Mazmur 23. Ayat 1 tertulis demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam King James Version ditulis, The Lord is my shepherd, I shall not want. Saudara kasih Tuhan, Daud menyatakan membuka Mazmur 23 dengan satu pernyataan. Bahwa Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku. Artinya saudaraku, dalam bahasa Inggris dikatakan Tuhan adalah gembalaku, aku tidak lagi mengingini segala sesuatunya. Saudaraku, jadi apa yang menjadi bagian Daud, saudara kasih Tuhan, dia nyatakan dalam Mazmur 23 ayat yang pertama. Bahwa Tuhan adalah gembalanya. Tuhan adalah segala-galanya. Tuhan lebih daripada apa yang dia miliki. Saudaraku, dia sebagai raja, dengan segala kekayaannya, dengan tatanya saudaraku yang dia terima, yang dia miliki saudaraku, dengan segala tentaranya, dengan semua apapun yang dia miliki saudaraku. Tapi dia membuat satu pernyataan, bahwa Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah segala-galanya. Tuhan saudaraku lebih daripada gelarnya saudaraku, posisinya, kedudukannya, kekayaannya saudaraku. Dan dia katakan bahwa aku tidak memiliki, aku tidak mau lagi segala sesuatunya. Karena aku punya sesuatu yang paling berharga, yaitu Tuhan adalah gembalaku. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan, ayatnya yang kedua kita baca. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara kasih Tuhan, Daud menikmati keberadaan Allah dalam hidupnya sebagai Tuhan yang adalah menggembalakan dia. Dan Tuhan saudara kasih Tuhan, dia merasakan ketenangan, dia merasakan suatu kedamaian, dan dia menikmati saudara kasih Tuhan kedekatannya dengan Allah. Oleh karena itu dia berkata, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, saudaraku. Oleh karena namanya, saudaraku. Allah menuntun dia, saudaraku. Membawa dia, saudaraku, kepada satu kehidupan, ketenangan, saudaraku, jiwa yang ada, saudaraku. Kedamaian, saudaraku. Sebagai seorang raja, saudaraku, Tuhan, tidak mudah, saudaraku. Tidak bisa, saudaraku, berjiwa tenang, saudaraku. Tidak bisa, saudaraku, merasakan kedamaian, saudaraku, Tuhan. Tetapi, saudaraku, Tuhan, dia membuat satu pernyataan, bahwa di balik semuanya, saudaraku, di balik kedudukannya sebagai raja, di balik saudaraku segala sesuatunya, dia merasakan ketenangan, dia merasakan kedamaian saudaraku, dia merasakan jiwa saudaraku Tuhan terpelihara dengan baik saudaraku. Dan dikatakan bahwa dia menuntun aku di jalan yang benar saudaraku. Nah kita tahu saudara kasih Tuhan, Daud saudaraku, Allah berkata, aku berkenan. Karena dia telah berkenan di hatiku, karena dia melakukan kehendakku. Mari saudara kasih Tuhan. Fase ayat 2 dan ayat 3 saudaraku menyatakan bahwa Tuhan adalah segala-galanya, saudaraku, dia membawakan, memberikan ketenangan, kedamaian bagi jiwa, saudara kasih Tuhan. Daud dalam menjalankan kehidupan demi kehidupan. Kita lanjut saudaraku, ayatnya yang di dalam Mazmur pasalnya yang ke-62, dalam Mazmur pasalnya yang ke-62, saudaraku, kita buka dulu Mazmur 62. Kita membaca ayatnya yang pertama. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak merumukkan dia, hai kamu sekalian. Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Haleluya. Senang kasih Tuhan. Tadi dalam Mazmur 23 ayat yang kedua dan ketiga, saudaraku, Daud membuat pernyataan bahwa di dalam Allah, di dalam Tuhan, saudaraku, ada ketenangan, ada kedamaian, saudaraku, ada
sesuatu yang membuat saudaraku jiwanya tenang. Nah, dalam Mazmur 62, Daud membuat satu lagi pernyataan bahwa kedekatan dengan Tuhan, kedekatan saudaraku dengan Tuhan, itu saudara kasih Tuhan membuahkan satu pertolongan Tuhan, membuahkan satu pembelaan Tuhan, membuahkan saudaraku satu kemenangan bagi Daud saudaraku. Dia dalam ayatnya yang keempat dikatakan, berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak menemukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Langsung kasih Tuhan. Kita lihat di sini, saudaraku, bahwa ketenangan yang dia miliki, saudaraku, kedekatan yang dia miliki dengan Allah, saudaraku, hubungan dia dengan Allah begitu luar biasa, saudaraku. Sehingga ada orang yang ini, saudaraku, menghempaskan dia, saudaraku, dari posisinya, saudaraku. Tuhan yang menolong, haleluya. Tuhan yang membela, saudaraku. Tuhan yang melakukan segala sesuatu. Sehingga saudara kasih Tuhan, banyak rencana-rencana, saudaraku. Banyak niat-niat, saudaraku. Dan Daud tahu bahwa semua yang dia terima, saudaraku, keluputan yang dia terima, saudaraku, kemenangan dalam peperangan, saudaraku, semua saudara Tuhan dari rencana-rencana, saudaraku, yang tidak baik, saudaraku. Bahkan dari anaknya Absalom pun, saudaraku, dia boleh mengalami kemenangan. Kenapa? Karena Allah, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah, ayat yang kedua, keselamatanku. Ayat yang ke-6, hanya padalah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, ayat 2 mengatakan, daripadanya lah keselamatanku. Berarti saudara kasih Tuhan, Daud mengerti, Daud tahu saudaraku, bahwa dia boleh ada sebagaimana ada. Itu karena keselamatan yang diberikan Tuhan. Karena pertolongan yang diberikan Tuhan. Karena pembelaan yang diberikan Tuhan. Saudaraku, satu, karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Ayat 6, hanya padalah saja aku tenang. Daripadanya lah harapanku. Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Dekat dengan Tuhan, saudaraku. Kita mempunyai harapan. Dekat dengan Tuhan, ada pertolongan. Dekat dengan Tuhan, ada pembelaan. Haleluya. Kita kembali, saudaraku, kepada Mazmur 23. Kita baca sekarang ayatnya yang keempat. Mazmur 23 ayatnya yang keempat tertulis demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Ayat 4 dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena ayat 2, 3 saudaraku, dan Mazmur 62. Dia sudah mengalami, dia sudah saudaraku terima, dia sudah menikmati saudaraku, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, keselamatan daripada Tuhan saudaraku. Sehingga harapannya saudara Tuhan yang dia taruh sepenuhnya kepada Tuhan saudaraku, dia terima dalam wujud saudaraku pertolongan. Oleh karena itu dia berkata dalam ayat yang keempat Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Haleluya. Kenapa saudaraku? Pengalaman pribadi antara Daud saudaraku dengan Tuhan. Dia telah terima semua itu saudara Tuhan. Oleh karena itu dia menyaksikan kepada kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Saudara Tuhan. Apa saudara Tuhan yang dia terima saudaraku? Yang kita perlu pelajari daripada Daud saudaraku. Seorang raja. Mari ayat yang keempat lebih lanjut dikatakan. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara kasih Tuhan. Dia memiliki gada, saudaraku. Gada itu adalah seperti tongkat bisbol, saudaraku. Tongkat bisbol digunakan sebagai senjata untuk melindungi kawanan domba dari serangan, saudaraku. Dia sebagai seorang gembala. Mari, saudaraku, dia punya gada. Dan sekali lagi, saudaraku, gada itu adalah seperti tongkat bisbol, saudaraku. Yang di ujungnya, saudara kasih Tuhan, adalah untuk memukul, saudaraku, kawanan, saudara kasih Tuhan, binatang buas yang ingin memangsa kawanan domba yang dia gembalakan. Saudara kasih Tuhan, dia memiliki gada itu. Saudaraku, dia percaya gada yang Tuhan berikan, gada yang Tuhan sediakan, gada saudaraku yang Tuhan berikan kepada dia. Tuhan nyatakan saudaraku, pertolongan demi pertolongan, pembelaan demi pembelaan, kemenangan demi kemenangan saudaraku. Dan dia tahu dari awal, dari perkara yang kecil saudaraku, sebagai gembala, dia sudah mengalami pertolongan Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan, dia berkata, dia memberikan perumpamaan. Ada gada Tuhan
yang membuat aku mengalami kemenangan. Yang kedua saudara Tuhan, tongkat. Nah tongkat di sini saudara adalah tongkat seorang gembala. Tongkat gembala saudaraku. Tongkat gembala saudaraku seperti gagang payung saudaraku. Panjang, ujungnya agak melingkar saudaraku. Nah, dengan tongkat gembala ini saudaraku, ketika saudara Tuhan ada domba saudaraku yang tersangkut mungkin, atau mungkin yang jatuh saudaraku terperosok kepada selokan atau apapun saudaraku, atau mungkin bukan turun saudaraku, mungkin juga terjun saudara kasih Tuhan ke dalam jurang saudaraku, ke dalam lembah saudaraku. Nah, dengan tongkat itu saudara kasih Tuhan, maka dia mengaitkan saudaraku leher daripada domba tersebut. Dan dia menuntun saudaraku naik ke atas. Dia membawa saudaraku kepada dia. Nah, di satu pihak saudaraku ada tongkat saudara kasih Tuhan yang melingkar. Dan di ujungnya saudara kasih Tuhan ada semacam kayu saudaraku dan semacam besi saudaraku, itu kayu keras namanya. Saudara kasih Tuhan. Tujuannya untuk apa? Saudaraku, tujuannya adalah untuk menepuk. Jadi saudaraku kalau ada domba saudara kasih Tuhan yang mulai bandal saudaraku, tidak mau menuruti, maka saudara Tuhan dia mulai tepuk-tepuk saudaraku. Dia tepuk-tepuk saudaraku, pelan-pelan. Tapi saudaraku kalau domba itu membandal saudaraku, maka dia akan saudaraku menepuk dengan agak keras saudaraku. Dan lebih keras lagi dan lebih keras lagi. Saudara kasih Tuhan, inilah yang membuat Daud saudaraku berkenan di hadapan Tuhan. Bahwa dia mengandalkan Tuhan, gadamu dan tongkatmu. Gadamu, dia mengandalkan Tuhan saudaraku. Dia mengandalkan Tuhan dengan sangat dalam kehidupannya sebagai raja, sebagai seorang gembala. Dari perkara yang kecil saudaraku. Dan yang kedua saudara kasih Tuhan, tongkat saudaraku. Dia berkata bahwa ada tongkat Tuhan saudaraku. Dia mengerti saudaraku. Dia pernah jatuh dalam dosa. Dia pernah salah saudaraku. Dan ketika saudara Tuhan dia sadar. Dan dia salah saudaraku dalam dosa tersebut. Dan dia menyadari hal tersebut saudaraku. Oleh karena kasih Tuhan, dia menerima saudaraku. Ketika Tuhan menegur dia saudaraku. Menepuk-nepuk dia saudaraku. Mengingatkan dia saudaraku. Bahkan saudara Tuhan sampai ketika saudaraku dia jatuh dalam dosa saudaraku. Maka Tuhan saudaraku mulai saudara kasih Tuhan. Membuat saudaraku tongkat di saudaraku untuk menepuk dia lebih keras lagi saudaraku. Menghukum dia saudaraku. Dia terima itu sebagai satu hukuman saudara kasih Tuhan. Itulah saudara kasih Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara. Ketika saudara kasih Tuhan dia mulai saudaraku beralih jalan saudaraku, maka Tuhan saudara kasih Tuhan mengait dia. Saudara. Tetapi saudaraku ketika dia mulai saudara kasih Tuhan bandal saudaraku, maka Tuhan mulai menepuk-nepuk saudaraku. Bahkan lebih lama lebih keras lagi saudaraku. Dan sampai saudara kasih Tuhan dia jatuh dalam dosa. Saudaraku. Ketika Allah mengutus Nabi Nathan saudaraku. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-12. Dalam 1 Samuel pasal 12 saudara kasih Tuhan. Dia menerima saudaraku Nabi Nathan itu sebagai satu utusan Allah. Saudara. Dia sebagai seorang raja. Dia bisa saudaraku marah kepada Nathan. Dia bisa saudaraku memenjarakannya. Dia bisa menghukumnya saudaraku. Tetapi kita belajar saudaraku. Inilah yang berkenan saudaraku. Ketika Nabi Nathan diutus oleh Tuhan. Untuk menegur saudara kasih Tuhan. Daud saudaraku. Dia menerima Nabi Nathan sebagai utusan Allah. Dia tahu saudaraku, Nabi Nathan adalah nabi yang dipakai Tuhan. Untuk membawa dia saudaraku kepada kehidupan. Tongkat Tuhan saudaraku. Mulai dinyatakan kepada dia saudaraku. Dan dia terima saudaraku teguran Nabi Nathan. Oleh karena itu dalam Mazmur 51 dia berkata, jangan ambil rohmu daripadaku Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dia tahu bahwa kalau sampai saudaraku roh Tuhan itu diambil daripadanya, maka segala sesuatu selesai. Tetapi saudara kasih Tuhan, inilah yang perlu kita pelajari. Seorang yang berkenan di hadapan Tuhan saudaraku. Daud, kenapa? Karena dia berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara kasih Tuhan, teguran saudaraku, cambuk saudara kasih Tuhan, pukulan saudara kasih Tuhan yang diberikan Allah kepada Daud saudaraku, dia tidak menganggap itu sebagai satu-satu saudaraku hukuman. Tetapi saudara kasih Tuhan, dia menganggap itu satu penghiburan. Oh haleluya, luar biasa saudaraku. Dia menganggap itu sebagai satu penghiburan. Kenapa saudara kasih Tuhan? Dia tahu, karena Tuhan mengasihinya saudaraku, maka dia ditegur. Tuhan mengasihi saudaraku, maka Nabi Nathan diutus. Dia mengasihi saudaraku, maka dia dihukum. Saudara kasih Tuhan. Kalau tidak saudaraku, maka dia kehilangan segala sesuatunya saudaraku. Dia sadar. Itu semua dihasilkan dari apa? Dari kedekatan dia saudaraku dengan Tuhan. Haleluya. Kedekatan Daud saudaraku dengan Tuhan. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, mari kita belajar saudaraku dari seorang Daud. Dia mengerti bahwa Tuhanlah segala-galanya. Aku tidak mau lagi segala sesuatunya. Maka saudara kasih Tuhan, mari kita belajar lebih lanjut daripada Tuhan. Daripada Daud saudaraku. Ya. Dalam ayatnya yang kelima. Mazmur 23 ayatnya yang kelima. Dikatakan demikian. Engkau menyediakan hidangan bagiku
di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Daud saudaraku bisa menerima segala apapun. Teguran Tuhan saudaraku. Hukuman Tuhan saudaraku. Segala sesuatu dia bisa terima. Bahkan saudara Tuhan dia berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara kasih Tuhan. Hatinya saudaraku. Tadi kisah Rasul 13 ayat 22. Seorang Daud yang berkenan di hatiku saudaraku. Kenapa? Karena saudaraku Daud memiliki hati saudaraku. Hati yang tidak dendam. Hati saudaraku yang tidak saudara kasih Tuhan mengingat kesalahan saudaraku. Hati saudaraku yang selalu saudara kasih Tuhan bisa saudaraku menghadapi siapapun saudaraku. Bahkan dia berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku saudaraku. Bayangkan, bisa maka selalu makan sehidangan dengan seorang lawan saudaraku. Dengan seorang musuh saudaraku. Dengan seorang saudaraku yang seteru. Dengan seseorang saudaraku yang tidak menyukai dia saudaraku. Tetapi mari kita belajar saudaraku. Daud bisa melakukan itu. Oleh karena itu dia berkenan kepada Tuhan. Kenapa sang Tuhan? Pialaku penuh melimpah. Haleluya. Pialaku penuh melimpah. Saudara kasih Tuhan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak dan pialaku melimpah. Saudaraku. Oleh karena itu dia berkata tadi saya sudah mengutip saudaraku. Mazmur 51. Jangan ambil rohmu daripadaku. Saudara kasih Tuhan. Dia bisa menjalankan semua itu karena apa? Roh Tuhan yang dia miliki. Dia bisa saudaraku menerima itu sebagai hukuman Tuhan, sebagai satu penghiburan. Saudaraku. Kenapa? Karena roh Tuhan yang dia miliki. Saudaraku. Kedekatan dengan Allah saudaraku membuahkan kehidupan roh dalam hidupnya. Saudaraku. Oleh karena itu mari kita belajar saudara Tuhan dari seorang yang bernama Daud. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Pialaku penuh melimpah. Haleluya. Mari kita lanjut saudaraku ayatnya yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Kebajikan. Saudaraku. Dalam terjemahan lain saudaraku dikatakan lebih baik. Lebih baik saudaraku. Kebajikan. Berarti ada sesuatu yang lebih baik yang dia akan terima saudaraku. Dikatakan bahwa dia menerima itu suatu kebajikan saudaraku. Dalam bahasa Ibrani saudaraku dikasih Tuhan lebih baik. Seumur hidup saudaraku. Dan dikatakan lebih lanjut ada kemurahan saudaraku. Ada kasih. Ada kasih setia saudaraku dari Tuhan. Dan dia ingin saudaraku menikmati itu saudara Tuhan seumur hidupnya saudaraku. Dia bersyukur saudaraku seumur hidupnya bersama dengan Tuhan. Dia akan menikmati lebih lagi saudaraku. Dia menikmati kasih setia Tuhan saudaraku. Sepanjang umurnya saudara Tuhan. Mari saudaraku. Dalam Roma pasal yang ke-8. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-28. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28 tertulis demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka dipanggilnya juga, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Haleluya. Mari saudara Tuhan. Bagi kita, Allah melakukan hal yang sama kepada Daud. Apabila saudaraku, kita menjalankan kehidupan sebagai seorang saudaraku yang menjalankannya sang kasih Tuhan sebagai Daud. Melalui Yesus saudaraku, kita berkenan di hadapan Tuhan. Melalui sang kasih Tuhan, kehidupan Daud saudaraku, kita belajar. Yang pertama dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak ingin segala sesuatunya. Karena Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah segala-galanya. Dia membandingkan aku, ada ketenangan, ada kedamaian saudaraku bagi jiwa. Sang kasih Tuhan. Ayat yang ketiga, ada kebenaran Allah saudaraku yang akan menuntun. Mari saudaraku. Ayat yang keempat, dia sang kasih Tuhan menikmati semuanya. Ada gada Tuhan saudaraku, dia terima sang kasih Tuhan. Ada segala sesuatu saudaraku, dia terima saudaraku. Bahkan dia berkata, aku ingin menikmati lebih lagi. Dari apa yang aku sudah nikmati ayat yang ke-6, aku ingin menikmati lebih lagi. Dari semua yang aku sudah miliki, aku percaya itu semua karena kasih setia Tuhan. Mari saudaraku, Yesus telah menjadikan saudaraku, kita adalah Daud-Daud.
saudara kasih Tuhan. Yang kita saudaraku akan menerima tuaian yang sama, saudaraku. Berkenan di hati Tuhan dan saudaraku kita melakukan kehendak Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan. Hari ini kita memperingati saudaraku kematian Tuhan. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib, saudaraku. Dengan pengorbanan Yesus, saudaraku, maka kita saudara kasih Tuhan yang saudaraku tidak layak menjadi layak. Yang tidak berkenan, saudaraku, menjadi berkenan, saudaraku. Yang tadi saudaraku kita harus binasa, kita boleh diselamatkan. Mari saudara kasih Tuhan. Kita hidup dalam kasih Tuhan, saudaraku. Apapun bagi kita, saudaraku. Mungkin saudara kasih Tuhan, kita pernah ditegur Tuhan. Mungkin saudaraku kita pernah dihukum Tuhan. Mungkin saudaraku kita pernah saudaraku ditegur oleh hamba Tuhan. Mungkin saudaraku kasih Tuhan kita ditegur oleh firman Tuhan. Saudaraku. Dan kita merasa saudaraku hati kita saudaraku tidak bisa menerima itu semua. Tapi hari ini saudaraku saudara berubah. Saudaraku. Berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Sehingga saudara kasih Tuhan kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan. Saya percaya kita akan menerima Tuhan, satu pernyataan Tuhan seperti Daud menerima pernyataan Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan, saya tidak banyakkan renungan firman Allah. Mari saudara saya jemput bangkit berdiri, kita siapkan hati kita saudaraku, kita siapkan saudara kasih Tuhan, segala satunya, kita siapkan satu roti dan anggur yang kita sudah terima saudara kasih Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan, saya jemput bangkit berdiri, mari saudara kasih Tuhan, kita datang pada Tuhan. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi melakukan kehendakku? Melayani lebih sungguh. Daud seorang raja, tapi dia bisa menerima ketika Nabi Nathan datang menegur dia. Dia bisa menerima Nabi Nathan sebagai utusan Allah. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar dari hati seorang Daud yang mengerti saudaraku bahwa segala sesuatu datang dari Tuhan. Oleh karena itu dia berkata, Tuhan adalah segala-galanya bagiku. Aku tidak ingin lagi segala satunya. Karena Tuhan adalah segalanya. Dalam dia ada keselamatan, dalam dia ada pertolongan, dalam dia ada pembelaan, dalam dia saudaraku ada keberhasilan. Dalam dia ada semua yang Daud sudah miliki. Dari seorang gembala saudaraku yang tidak punya apa-apa, dia diangkat menjadi seorang raja. Tapi saudaraku ketika dia jatuh dalam dosa, saudara Tuhan, dan ketika Allah menghukum dia, saudaraku, dia menganggap itu satu penghiburan. Kenapa saudaraku? Karena dia mengerti. Karena kasih Allah, saudaraku, maka dia ditegur, dia dihukum. Oleh karena itu, mari saudara kasih Tuhan, hari ini Tuhan berkata, mungkin saudara kasih Tuhan engkau dalam kondisi yang tidak menentu. Engkau dalam kondisi itu dia bisa menerima, saudaraku, segala sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu. Dan engkau menganggap bahwa engkau punya segala sesuatunya, saudaraku. Tapi kenapa aku harus seperti ini? Mari saudara kasih Tuhan. Tuhan berkata dalam pujian ini, maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah engkau jadi saksiku melakukan kehendakku? Mari saudara kasih Tuhan. Kita datang pada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagiku. Aku mau jadi saksi melakukan kehendakmu, melayani lebih sungguh. Tuhan Yesus, kembali hamba-Mu datang padamu, membawakan dan menyerahkan seluruh kawanan domba ke dalam tangan-Mu. Hari ini Tuhan telah berfirman bagi kami semua yang ada, bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hati-Mu, karena melakukan kehendak-Mu. Karena Tuhan melihat bagaimana isi hatinya. Bagaimana pernyataan Tuhan bahwa itu bukan semata ucapan kosong. Tapi dia sungguh-sungguh Tuhan. Bahwa Tuhan adalah gembalanya. Tuhan adalah segala-galanya bagi dia. Segala sesuatunya yang dia miliki tidak membuat dia saudaraku melupakan Tuhan. Bahkan ketika engkau menghukum dia saudaraku, menegur dia saudaraku, mengutus seorang utusan Allah, dia juga menerimanya. Bahkan saudaraku ketika engkau menghukum dia, maka dia berkata, itulah yang menghibur aku. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu datang padamu Tuhan, membawakan dan menyerahkan seluruh kawanan domba ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, sebelum kami makan minum tubuh dan darah-Mu, Tuhan sucikan kami, kuduskan kami, layakan kami Tuhan.
baik hamba-Mu Tuhan Yesus, yang memimpin Tuhan Yesus perjamuan ini, maupun umat-umat-Mu Tuhan. Mereka yang sudah menerima roti dan anggur ini Tuhan, mereka juga sudah membagikannya Tuhan kepada kaum keluarganya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkati. Engkau berkati Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, roti ini lambang daripada tubuh-Mu. Dan Engkau sudah terpecahkan itu bagi kami, maka kami sudah membuat pernyataan juga bahwa kami mau terpecah untuk Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Anggur ini juga melambangkan Tuhan, darah-Mu yang tercurah Tuhan, yang sudah dicurahkan di atas bukit Golgota. Dan kami mau Tuhan mencurahkan juga Tuhan kehidupan kami dalam Engkau. Kami mau mencurahkan Tuhan segala kesombongan kami mau Tuhan menutupnya, menguburkannya Tuhan dalam segala sesuatunya Tuhan. Kami percaya Tuhan ini dalam nama Yesus ada pertolongan, dalam nama Yesus pembelaan, dalam nama Yesus ada kemurahan, dalam nama Yesus ada segala sesuatu yang kami miliki Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, roti dan anggur ini Tuhan Engkau berkati dengan firman-Mu, sehingga menjadi tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Sehingga ketika kami makan minum Tuhan, sesuatu terjadi daripada Tuhan, nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Mari Tuhan Yesus kasih Tuhan, kita angkat tangan kanan kita dengan roti Tuhan, dengan tubuh Kristus, kita datang pada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Itu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, ia mengucap syukur atasnya. Lalu ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cawan di tangan kanan saudara, kita datang pada Tuhan. Demikian pula yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dan dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu serahkan Tuhan seluruh kawanan domba dalam tangan-Mu. Berkat rohani sudah mereka terima. Kiranya Tuhan menjadi berkat Tuhan bagi kehidupan mereka. Menjadi berkat Tuhan Yesus, menjadikan pelajaran yang indah bagi kami semua yang ada Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Seluruh aktivitas kegiatan sidang jemaat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Ada perusahaan, ada toko, ada restoran, ada rumah makan, ada warung, ada bengkel, ada salon. Ada home industry, ada pabrik-pabrik Tuhan yang bekerja. Yang terus Tuhan melakukan aktivitas. Ada usaha-usaha online Tuhan. Ada perjalanan-perjalanan umat-umat-Mu lakukan. Ada kendaraan-kendaraan mereka tumpangi. Baik Tuhan darat, laut maupun udara. Ada Tuhan Yesus keluarga lepas keluarga. Ada rumah tangga lepas rumah tangga. Bahkan ada pribadi lepas pribadi Tuhan. Hamba-Mu serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu atas mereka. Berkat-Mu atas kehidupan mereka. Atas keluarga mereka. Atas rumah tangga mereka. Atas usaha mata pencarian pekerjaan mereka. Demikian pula Tuhan, Engkau juga tolong Tuhan Yesus, tutup bungkus roh jiwa tubuh mereka, lindungi mereka, luputkan Tuhan dari segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu, jauhkan Tuhan dari segala paparan penyakit apapun Tuhan. Tuhan tolong semuanya Tuhan, tutup bungkus Tuhan. Namun kami juga Tuhan berikan hikmat dalam menjalankan protokol kesehatan Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh menjaga segala satunya. Kami boleh Tuhan Yesus bekerja sama dengan Engkau dan juga bekerja sama dengan pemerintahan yang ada. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Berkat-Mu Tuhan atas mereka, di dalam kota, di luar pulau, di luar daerah maupun di luar negeri. Engkau tetap menyertai mereka, Engkau tetap memberkati mereka, Engkau juga melindungi mereka. Dari bayi-bayi Tuhan sampai kepada opa-oma, Engkau tetap menyertai dan Engkau tetap menolong mereka. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Yang Tuhan yang mengalami lemah tubuh, Tuhan basuh dengan bilur-Mu, Tuhan berkati dengan bilur-Mu, sehingga proses kesembuhan, proses pemulihan, proses kembalikan kekuatan kesehatan dinyatakan kepada mereka semua yang ada. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, tangan-tangan yang sudah urut pekerjaan Tuhan, yang sudah mengembalikan milik Tuhan, yang sudah memberikan persembahan demi persembahan, Engkau bukakan tingkap-tingkap langit, perbendaharaan Allah yang melimpah, dicurahkan ke dalam dibaan mereka, sehingga apa yang mereka tabur, mereka tuai sudah dengan janji Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, dengan demikian saudara kasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penyertaan dan pengiringan dan kuasa daripada Roh Kudus yang dinyatakan mulai saat pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan seluruh sidang jemaat yang menerima berkat ini berkata amin. Tuhan memberkati.